Coba teman-teman pejamkan mata sejenak, lalu bayangkan kalau punya duit 500 juta cash nih sekarang juga. Terus duit itu cuman boleh dipakai buat beli mobil. Kira-kira mobil apa yang akan teman-teman beli? Apa mobil Cina? Tentu enggak kan? At least itu kalau jawaban gue ya. Tapi mungkin kalau teman-teman sekarang nih ada uang 2 juta cash dikasih gitu sama konten kreator di jalan yang nanya lu soal apa ibu kota provinsi Bali gitu kan, atau di mana letak museum perang dunia kedua di Indonesia atau apalah, dapat 2 juta nih ceritanya. Terus duit itu cuman boleh dipakai buat beli HP. Mungkin langsung mengarahnya ya banyak ke beli HP merek Cina. Ya karena HP merek Cina yang banyak, yang murah-murah gitu kan, tapi kualitasnya masih bisa diadu deh sama merek-merek HP non-Cina. Iya atau iya? Dari simulasi sederhana di atas, ketika lu punya nih duitnya, terus cuman bisa dibeliin mobil atau HP aja, itu aja udah menunjukkan kalau secara subjektif masih agak sulit ya membayangkan kualitas mobil asal Cina. Apa worth it atau enggak untuk kita pakai dalam jangka waktu yang cukup panjang? Kalau gue sendiri di rumah ada sih mobil Honda yang umurnya udah 20 tahun. Mobil murmer, tapi kalau dicari partsnya, dibenerin, didandanin sedikit, udah bagus lagi kok. Lancar jaya. Atau malah untuk kalangan yang niche misalnya, Jeep atau Range Rover gitu. Makin tua malah makin bagus karena udah terbukti ketangguhan mesin dan partsnya masih banyak beredar. Gue memang bukan petrolhead dan gak berani main ke arah situ. Tapi paling enggak, kalau bicara merek-merek otomotif asal Cina, gue masihlah berani untuk kasih pandangan. Pandangan pertama, memang kalau dilihat, masyarakat Indonesia sudah sekian lama hafal dan nyaman dengan mobil-mobil asal Jepang kan. Dengan banyak karakteristiknya, terutama di masalah irit BBM dan muat banyak orang, membuat karakteristik mobil Jepang, mau itu Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Isuzu, yang kemudian masuk Nissan, Mazda, dan lain sebagainya, sejak zaman dulu nggak jauh-jauh dari karakter kebutuhan utama masyarakat Indonesia itu sendiri. Toyota bisa dibilang ngasih banyak banget opsi ke masyarakat Indonesia soal lini produknya. Semua segmen mobil dibabat habis sama mereka, dengan karakteristik menonjolkan fungsi dan ketahanan. Kalau Honda misalnya, walaupun nggak semua segmen mereka babat, tapi yang utama adalah jualan estetika dan kenyamanan mobilnya. Suzuki dan Isuzu lebih main di tier ketiga dan keempat gitu ya, dengan menawarkan opsi lini produk yang bisa dibilang harganya lebih terjangkau, dan pada akhirnya menawarkan produk-produk untuk kebutuhan industri juga. Seperti truk dan kendaraan-kendaraan heavy duty banyak juga datang dari merek Jepang. Bahkan ya saking melekatnya misalnya merek Kijang di Indonesia, Toyota Innova yang terbaru aja sampai bingung kan, semua nama dia tempel tuh di badannya. Udahlah Kijang, Innova, Hybrid, Zenix pula. Ya karena memang misalnya kesan masyarakat Indonesia terhadap nama mobil Kijang itu sudah sangat melekat di kepala dan hati masyarakat Indonesia. Ya bahkan nama Kijang itu sendiri merupakan kependekan dari kerjasama Indonesia-Jepang. Kalau gue baca dari webnya Gaikindo soal sejarah masuknya merek otomotif Indonesia, bahkan sudah ada nih sejak tahun 1920 itu ya dari General Motors yang duluan masuk ke Nusantara. Toyota sendiri dikabarkan masuk sekitar tahun 1970-an. Kendati tahun 1961 sudah ada nih masuk FJ Series CBU gitu ya ke Indonesia yang dibeli oleh Kementerian Transmigrasi pada masa itu. Kehadiran merek otomotif asal Jepang di Indonesia bukan hanya sekedar lama, tapi juga memiliki pemahaman yang kuat dan terus melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan pasar di Indonesia. Merek-merek otomotif asal Jepang itu sendiri juga mungkin udah punya proyeksinya terkait permintaan otomotif di Indonesia. Karena sudah ada nih gambaran bahwa Indonesia bakal hanya menjadi negara konsumen dan akan memiliki populasi yang besar. Pandangan kedua, kita lihat dari objektifikasinya aja ya. Kalau data dari Gaikindo yang gue kutip dari lamannya Kata Data, angka penjualan mobil di Indonesia tahun 2022 kemarin menyentuh angka 1.048.040 unit. Dengan 10 peringkat teratas ada Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Mitsubishi Fuso, Isuzu, Hyundai, Hino, kemudian Wuling di nomor 10-nya.
Wuling yang sudah eksis sejak bulan Juli tahun 2017 di Indonesia masih agak belepotan nih untuk merangsek kuatnya hegemoni merek otomotif Jepang di Indonesia. Itu pun kalau dari yang gue dengar-dengar, pengeluaran marketing mereka udah rada lumayan per tahun, bukan angka yang konservatif juga. Coba aja kita lihat Toyota Innova yang terbaru. Lakunya kayak kacang goreng. Baru rilis 21 November 2022 lalu kemarin, total penjualan all new Toyota Innova Zenix Hybrid per 15 Februari 2023 mengutip dari website Tempo sebanyak 3.990 unit. Angka ini juga ditambah dengan data yang ditulis oleh laman Trend Auto untuk penjualan mobil yang sama pada Maret 2023 sebanyak 1.070 unit. Artinya paling enggak dari November 2022 lalu sampai Maret 2023, penjualan Toyota Innova Zenix sudah ada sebanyak paling enggak 5.060 unit. Katakanlah ini sudah bulan Mei, ditambah lagi angkanya di pesimis 200 unit. Mereka ya jadi 5.260 unit. Nggak heran kalau kita pikir-pikir itu mobil perasaan baru aja deh keluar, nggak lama ya kan. Tapi udah banyak aja kita lihat berseliweran di jalan-jalan ya kan. Ya sebetulnya kalau mau ngomongin soal merek otomotif bukan cuma Wuling atau kolega mereka merek otomotif asal Cina yang ketar-ketir kan. Wong udah ada kok merek-merek asal negara lain yang gagal perform di Indonesia kan. Ya nggak usah sebut Proton lah gitu kan, ada Smart, Chevrolet ya kan, Ford, Opel dulu juga ada kan. Mereka bukannya nggak melihat pasar Indonesia itu potensial, hanya aja lagi-lagi kuatnya image mobil Jepang di Indonesia yang memutuskan 3 brand asal US dan Jerman itu, satu Malaysia gitu kan, nggak melanjutkan bisnisnya lagi di Indonesia. Padahal spesialis Ford sama Chevrolet juga masih banyak kan di bengkelnya di Jakarta dan sekitarnya. Pandangan ketiga, menguasai pasar Indonesia soal otomotif harusnya jangan buru-buru dan gegabah. Maksudnya gimana? Misalnya aja ya dengan memberikan target-target yang tidak realistis sama sekali ke tim marketing and sales-nya. Misalnya mengutip laman Kompas 15 Maret 2023 lalu dari pihak Chery, ya kan, mobil yang baru masuk itu pastinya dari kantor pusat di Cinanya nih, mereka menargetkan angka penjualan mobil mereka sebanyak 1.000 unit per bulan. Gue sih ketawa aja pas baca beritanya, kok ya jualan mobil pasang target kayak jualan atap baja ringan. Mungkin mereka harus pivot ke jualan atap baja ringan kalau mau dapat angka segitu, geleng-geleng aja deh gue. Gue dan senior gue juga pernah disodorin perencanaan salah satu merek mobil asal Cina. Terus dia orang tulis dalam kurun waktu 16 bulan di dokumennya, manajemen lokal Indonesianya ditarget untuk bisa membangun brand awareness, membangun kepercayaan konsumen terhadap brand, membangun reputasi dan membangun loyalitas konsumen kepada brand. Bayangin aja kalau gue jadi GM-nya sih mending mundur teratur. Ya kali apa 16 bulan disuruh tercapai 4 hal itu semua. Itu pun pas gue lihat PPT mereka kok ya pede banget gitu ya, kasih positioning itu sejajar dengan merek-merek Toyota dan Honda di Indonesia. Atau misalnya soal buru-buru dan gegabah, apalagi kalau bukan terkait dengan dikit-dikit langsung latah ke EV alias kendaraan listrik. Padahal ekosistemnya belum siap. Ya kalau kita lihat misalnya Wuling, udah ada Wuling RF gitu ya. Lucu sih buat gimmick, tapi apa penjualannya stabil? Karena misalnya merek-merek besar Tohon Mid gitu ya, Toyota, Honda, Mitsubishi aja misalnya, mereka belum ada yang ngeluarin bener-bener untuk pasar Indonesia full EV kayak Wuling. Artinya mereka lebih prudent dalam melakukan langkah penetrasi dan pivoting produk ke full EV nantinya. Memang baru Hyundai dan Wuling aja nih yang nekat ya, yang menawarkan produk full EV. Menurut gue sih nggak perlu buru-buru lah ke EV. Soal EV gue bakal bahas di episode lainnya. Satu hal yang mungkin manajemen tinggi pabrikan otomotif asal Cina yang nggak mau geser nih cara pandangnya di Indonesia. Mereka pikir negara kita itu sama kali kayak negara mereka. Dalam arti bagaimana? Di sana memang kesan publik terhadap brand Toyota dan Honda atau mobil-mobil Jepang pada umumnya biasa aja. Karena saban tahun ada peringatan perang dengan Jepang dan film-film soal penjajahan Jepang juga masih sering diputar di TV-TV di Cina. Simbolisasi-simbolisasi anti-Jepang begitu memang akan mempengaruhi keputusan konsumen karena citra negara Jepang di konsumen Cina sudah hancur sedemikian rupa. Tapi hal itu kan nggak terjadi di Indonesia walaupun Jepang dulu pernah menjajah Indonesia. Tapi ya praktis kalau kita tanya sekarang siapa sih
yang masih punya memori atau peduli dengan kebengisan Kempei Tai dulu di Nusantara. Kan nggak ada yang bakal ngangkat-ngangkat isu soal itu. Jadi ya selain buru-buru, gegabah, faktor GR inilah yang juga merupakan buah si malakama bagi pabrikan otomotif asal Cina yang menganggap remeh pasar Indonesia. Di Indonesia bukannya nggak ada pasar high-end bro. Lu lihat aja tuh mobil-mobil Land Rover Defender yang harganya berapa M. Banyak kok di jalan-jalan Jakarta. Atau misalnya Lexus LM 350 gitu kan yang dibanderol 3M dan katanya dulu sempat sold out. Ya kan? Itu aja udah laku gitu kayak kacang goreng. Tapi balik lagi, Lexus atau Land Rover itu punya siapa dan bagaimana mereka prosesnya dari dulu sehingga bisa bertengger pada posisi saat ini di Indonesia. Pandangan keempat, perhatikan partner kerjasama dan after sales yang top tier sehingga presensi bisnis langgang seperti merek-merek otomotif Jepang. Mencari partner kerjasama dalam negeri ini juga penting. Ya Astra, Prospek Motor, Kramayuda, atau Indomobil paling enggak adalah deretan pembesar partner joint venture dari pabrikan-pabrikan mobil Jepang di Indonesia. Karena kalau udah urusan soal joint venture dan partner di Indonesia aja udah diabaikan, ya apa yang mau diharapkan lagi? Gak paham-paham juga dibilangin kalau Indonesia ini rimba raya. Lu butuh guide-nya bos. Nyasar doang yang ada kalau jalan sendiri. Lalu, mobil-mobil Jepang umumnya dikenal dengan ketersediaan parts-nya yang luar biasa ya. Mau itu model lama yang digoreng gitu kan, model baru yang digoreng dan lain sebagainya. Jangankan parts orinya, yang aftermarket-nya aja mungkin banyak dari Cina. Masih dengan mudah ditemukan di bengkel-bengkel atau di marketplace di Indonesia. Jadi ya kalau urusan partner dan parts aja nggak bisa lancar, gimana caranya mau punya brand awareness yang baik. Pandangan kelima, dan mungkin yang paling penting adalah dalam hal penyadaran alam bawah sadar masyarakat Indonesia sendiri terhadap merek otomotif asal Cina nih. Hal ini bisa belajar banyak dari proses Volvo sebagai merek otomotif yang saban hari dapat peringkat tertinggi dari sisi keamanannya dan banyak menjadi acuan bagi merek-merek otomotif lainnya dalam hal penerapan keamanan di kendaraan. Kalau kita lihat di berbagai sumber, Volvo yang hadir di Swedia sebagai pabrikan otomotif pribadi pada tahun 1920, dari awal mereka sudah bikin statement yang jelas kalau produk mereka itu memiliki garansi keamanan tertinggi dengan tidak mengorbankan kualitas material ataupun kompromi terhadap kualitas mesin. Walaupun pada awalnya harga mobil-mobil Volvo itu lebih mahal nih dibandingkan para kompetitornya, kualitas produksi mobil-mobil Volvo tidak pernah bergeser sedikit pun. Di tahun 1962, 20 mobil Volvo juga pernah konvoi 1000 km dari Cape Town di Afrika Selatan ke Swedia. Bayangin loh, waktu itu tahun segitu udah ada pemikiran untuk kampanye kualitas mobil. Rally Dakar aja baru dimulai tahun 1979 ya kalau nggak salah. Tapi Volvo udah berani nih untuk membuktikan ketangguhan produk mereka dengan cara yang ekstrim. Dan hal tersebut membuat pasar menjadi ngeh terhadap kualitas produk mereka. Volvo bukan hanya menawarkan ketangguhan mobil mereka untuk touring jarak yang luar biasa jauh. Tapi di tahun 1950-an misalnya, insinyur dari Volvo menemukan terobosan sabuk pengaman 3 titik, seperti yang kita kenal sekarang. Atau di tahun 1990, semua mobil Volvo punya airbag samping sebagai fitur standar di kendaraan mereka, yang pada akhirnya baik itu sabuk pengaman atau airbag samping diimplementasikan oleh merek-merek otomotif lainnya. Itu kalau contoh dari Volvo ya, dikenal sebagai pionir dan tahu positioning mereka di mana. Gak heran harganya juga tinggi kan. Nah, untuk pabrikan mobil Cina ini gue rasa belum ada statement yang jelas soal kualitas. Memang tawaran-tawaran fitur dan garansi yang menggiurkan, tapi apakah mereka pernah survei ke pengguna maupun publik Indonesia secara umum? Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan publik Indonesia dan apa harapannya dari mobil-mobil Cina itu? Apa yang bisa merubah mindset khalayak umum soal kualitas barang Cina? Kan nggak pernah diadakan survei kayak gitu ya kan? Kalau gue sih sederhana aja. Misalnya nih, ya bawa mobil itu entah dari Wuling, DFSK, Chery, BYD, Naval, Hongqi, apapun itu. Bawa deh semuanya ke sini. Bawa ke Bromo misalnya. Coba aja tes tanjakan dulu gitu kan. Mundur nggak? Atau udah tes tanjakan nih,
tes di pasir berbisik gitu kan, pasir-pasir itu. Selip nggak tuh bannya kan, atau mesinnya, atau gardannya. Udah begitu, coba terjunin mobilnya dari entah sudut ketinggian mana yang udah di set gitu kan, yang tentu nggak ada driver di dalamnya dong. Terus diluncurin nih dari ketinggian misalnya berapa? 5 meter, 10 meter gitu. Terus lihat rangkanya masih utuh nggak? Masih bisa dinyalain nggak mobilnya? Kalau nggak salah, soal durabilitas ini juga pernah ada juga nggak sih di salah satu episodenya Top Gear yang bawa dia tuh Toyota Hilux gitu kan, udah ringsek gitu kan, nggak berbentuk. Tapi masih bisa nyala mobilnya dan masih bisa jalan. Ya harus gitu dong kalau emang mau bikinnya statement gitu kan. Ente belum apa-apa mau jualan mobil kayak jual HP, ya mana bisa. Lagian juga kalau ngomongin beginian, produsen otomotif mobil asal Cina juga kudu tanya ke teman-teman mereka sendiri, bos-bos perusahaan Cina di Indonesia. Mereka kalau di kantor, di head office-nya di Jakarta gitu kan, pakai mobilnya merek apa? Paling nggak jauh-jauh kan, Mercy, BMW gitu kan, Land Cruiser atau Lexus. Dari situ aja mereka udah tertohok kan. Udah segitu dulu, kepanjangan ini nanti episodenya. Itu juga mending didengerin, kita ngasih masukan. Kacang rebus, kacang goreng, enaknya dimakan beramai-ramai. Kalau mau harga mobil sukses digoreng, undang vlogger otomotif beramai-ramai. Ada yang kesinggung nggak ya? Kasih tahu kalau kesinggung, nanti gue bikin lagi pantun yang begitu. Gue Fatan Sembiring dari Serikat Alumni dan Kerjasama Tiongkok Indonesia untuk Asumsiko.